Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-23 sampai dengan pasal yang ke-11 ayat yang pertama. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-23 sampai dengan pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, "Mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku? Karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur?" Aku menjawab, "Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Renungan hari ini berjudul Kebebasan Sejati, ditulis oleh Po Fang Chia. Saat membaca buku di kereta, Mei Ling asik menggarisbawahi kalimat dan menulis catatan di pinggir halaman bukunya. Namun percakapan seorang ibu dengan anaknya yang duduk tak jauh darinya kontan membuat Mei Ling menghentikan aktivitasnya. Sang ibu menegur anaknya agar tidak mencoret-coret buku yang dipinjamnya dari perpustakaan. Mei Ling cepat-cepat menyimpan pulpennya karena ia tidak ingin anak itu mengabaikan perkataan ibunya dengan meniru perbuatan Mei Ling. Ia tahu anak tersebut belum memahami perbedaan antara mencoret-coret buku pinjaman dan menulis catatan di buku sendiri. Tindakan Mei Ling mengingatkan saya pada perkataan Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-23 sampai 24. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Orang percaya pada zaman gereja mula-mula di Korintus menganggap kebebasan mereka dalam Kristus sebagai kesempatan untuk mengejar kepentingan pribadi.
Namun Paulus mengingatkan mereka bahwa seharusnya mereka melihat kebebasan sebagai kesempatan untuk membawa kebaikan dan membangun sesama. Sang Rasul mengajarkan bahwa kebebasan sejati bukanlah hak untuk melakukan apapun sesuka hati, melainkan keleluasaan untuk melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Kita mengikuti teladan Yesus ketika kita menggunakan kebebasan kita untuk membangun orang lain daripada memuaskan kepentingan pribadi. Sahabat ODB, mengapa menjaga perkataan dan perbuatan kita di depan umum adalah sikap yang memuliakan Allah? Lalu bagaimana Anda dapat lebih memperhatikan kepentingan orang lain saat menggunakan kebebasan Anda? Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebebasan yang Kau berikan. Berilah aku hikmat dan anugerah untuk menggunakan kebebasanku dengan cara-cara yang memuliakan-Mu dan memberkati sesamaku. Our Daily Bread Ministry.